dengan bacaan aminnya imam. Jadi makmum tuh nunggu imam, Pak. Maka bisa kompak bacaan aminnya makmum itu nunggu bacaan aminnya imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sudah imam sudah baru makmum. Jadi bareng. Sallallahu ala Muhammad marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وما صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah subuh, para mu'takifin, ahli i'tikaf yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita sama-sama kembali untuk melaksanakan i'tikaf di masjid ini, di Masjid Darul Mubarakah yang
dalam rangka melaksanakan aktivitas rutinitas tiap subuh Jumat, yaitu Jumat Berkah. Mudah-mudahan kita semua mungkin dalam melaksanakan ibadah subuh ini terkait dengan rangkaian ibadah Qiyamul Lail, dari sholat tahajudnya, dari sholat hajatnya, pokoknya menghidupkan malam sampai di penghujung malam, ditutup dengan amal ibadah di penghujung malam, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapat rahmat, dan semua amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tidak jemu-jemu semoga senantiasa dicurahkan kepada ruh junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini, hauduka safil mubarrad, wirduna yauman nusyuri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marro'a wajhaka yas'ad. Masya Allah. Kalau dipikir sebenarnya dengan generasi umat muslim yang terdahulu dengan kita sekarang, kayaknya kita iri, Pak. Mengapa iri? Karena umat-umat terdahulu yang masih jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam berjanji tadi disebutkan marro'a wajhaka yas'ad. Siapa orang yang melihat wajahmu ya Rasulullah, yas'ad, dia dipastikan bahagia. Dipastikan bahagia. Lah bagi kita umat Islam yang datang belakangan, tidak jumpa Nabi Muhammad, tidak pernah melihat Nabi Muhammad, bagaimana? Itu Pak ya. Tapi jangan khawatir Pak. Ya, jangan khawatir. Dalam Al-Barjanji disebutkan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusallim wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun
liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatannya adalah kebahagiaan bagi orang yang banyak membaca sholawat. Jadi jangan khawatir, ada bagian generasi muslim yang benar-benar cinta kepada Nabi, ya, itu benar-benar dijamin masuk surga. Cinta kepada Nabi di samping sholawat para jamaah, kita juga mengikuti apa yang disabdakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi. Ya, seperti beliau pernah bersabda, afdolus sholat, ya, atau ada lagi sholatul jamaah, ini secara umum Pak ya. Sholatul jamaah afdol min sholatil fardh bisab'in wa isrina darajah. Bahwa sholat berjamaah lebih baik, lebih utama daripada sholat sendirian. Ini secara umum. Ya, sholat fardu terutama dan juga sebagian sholat-sholat sunnah. Baik dan utama dilaksanakan dengan berjamaah. Bahkan ada sholat-sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, bagus dilaksanakan dengan berjamaah untuk melatih, untuk mendidik, ya, untuk latihan terutama kepada anak-anak pelajar, anak-anak santri. Boleh, misalnya sholat duha itu nggak dianjurkan berjamaah, ya, bagus dilaksanakan berjamaah. Untuk latihan, untuk mendidik anak-anak kita. Dan juga untuk mendidik kita yang belum paham. Sholat tahajud pun boleh. Ya, sholat apa saja. Ya. Cuma kalau sudah hafal, kalau sudah bisa, ya kita laksanakan di rumah masing-masing. Ya. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya. Samping sholat berjamaah, disitulah nampak kekompakannya, ya, bahwa dalam berjamaah memang yang dipandang pertama itu imamnya, ya, imamnya yang fasih, ya. Kemudian kalaupun imamnya enggak ada yang fasih, mungkin ada di antara makmum, ya, yang fasih. Kalaupun antara imam dan makmum ini enggak ada yang fasih, ya mungkin dilihat dari ada di antara mereka yang sholatnya ikhlas. Maka keikhlasan, baik itu jamaah ataupun baik itu makmum ataupun imam, itu bisa mensyafaati jamaah. Kalaupun tidak ada kriteria penilaian dalam sholat berjamaah, Allah melihat jamaahnya, ya, melihat kumpulnya antara jamaah, antara makmum dengan imam, itu sudah jadi kriteria penilaian. Maka tidak ada ruginya sholat berjamaah. Ya. Makmum yang belum bisa bacaan apa-apapun, yang penting ikut sholat berjamaah, ya, mengikuti gerakan imam, pahalanya sama 27 derajat. Ya. Maka dianjurkan sebenarnya para ummi, para orang-orang awam, orang kita ini, ya, sangat dianjurkan untuk berjamaah. Ya, tahap pertama mungkin masih belajar. Kata orang Jawa, rubuh-rubuh gedang. Ya udah, apa kata imam? Ya, apa kata imam? Kalaupun misalnya nggak bisa bacaan sholat nggak bisa baca Fatihahnya nggak bisa, yang bisa baca Bismillah aja. Ya udah, sepanjang bacaan sholat itu Bismillah. Ya, waktu ruku Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim.
Sami Allah enggak baca sami Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai bismillahirrahmanirrahim. Mungkin salamlah terakhir. Enggak apa-apa. Ya, tapi terus sambil belajar. Lah kemudian para jamaah dalam sholat berjamaah, ya, itulah indahnya, Pak. Ada di situ bacaan amin yang beda, ya, atau bacaan yang tidak sama dengan jamaah yang lain misalnya. Mungkin kalau waktu jamaah kenduri, imam saja yang baca doa, tapi imam nggak sempat baca amin, betul nggak Pak? Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jamaahnya mengucap amin. Ya, wa afiatan fil jasad, amin. Wa barakatan dengan bacaan aminnya imam. Jadi makmum tuh nunggu imam, Pak. Maka bisa kompak bacaan aminnya makmum itu nunggu bacaan aminnya imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sudah imam sudah baru makmum. Jadi bareng bacaan imamnya makmum bareng dengan bacaan aminnya imam. Sholat di penghujung malam adalah sholat subuh. Ini dua sholat ini jatuh dalam kondisi dingin. Ya. Lah, maka ada hadis man shollal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu dingin, yaitu sholat asar dan sholat subuh, dakhalal jannah. Cuma dua waktu, Pak. Ini jadi patokan karena sholat ini berat. Betul Pak Bu? Ya, berat ini sholat ini. Ya, waktu asar ini beratnya, apalagi bagi petani. Ya, kalau waktu duhur istirahat wajar Pak, panas. Ya, habis sholat duhur istirahat, jam 2 kerja lagi. Sampai waktu asar inilah Pak beratnya. Ya. Asik kalau sudah jam 4. Ya, kerja itu kayaknya semangat begitu. Sehingga ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat asar. Tanggung. Ya, tanggung sebentar lagi. Dah, udah jam 5, masih sebentar lagi. Dah, terakhir habis waktu asar. Dah, waktu subuh, sholat subuh, apa beratnya? Ini udah jelas. Ya, maka bisa dihitung jamaah sholat subuh. Ya, itulah para jamaah. Sholat subuh ini memang lebih dingin daripada sholat asar. Maka, ya, jawab juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai as-sholatu khairum minan naum. Jawab juga. Ya, tapi ya, selimut pun semakin dililitkan di badan kita. Ya. Inilah beratnya sholat asar dan sholat subuh. Makanya para jamaah ini jadi patokan. Kalau sholat asar saja, sholat subuh aja rutin dilakukan, apalagi sholat-sholat yang lain. Nah, satu lagi, ada yang khusus ini Pak Bu. Ya, afdolus sholawati indallah sholatus subhi yaumal jum'ah jama'atan. Saya ulang, ya. Afdolus sholawat indallahi sholatu subhi yaumal jum'ah jama'atan. Sekian banyaknya sholat yang paling utama
menurut Allah, ya, kalau menurut Allah ini berarti jelas standarnya adalah dalam melaksanakan ibadah sholat itu benar-benar ikhlas. Ya, karena dalam melaksanakan ibadah ini yang sulit ini nilai keikhlasan. Maka afdhalus sholawat indallah sholatu subhi yaumal jum'ah jama'atan. Sholat yang paling afdal di sisi Allah adalah sholat subuh hari Jumat berjamaah. Sholat subuh hari Jumat berjamaah. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan. Ya, cuma karena matahari pun sudah terbit, sudah isya.